Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ahmad Azmi Fawas, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 2305120453 dari kelas TIB 23. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu Address Resolution Protocol atau disingkat ARP. Penjelasan. Resolution Protocol disingkat ARP adalah sebuah protokol dalam TCP/IP Protocol Suite yang bertanggung jawab dalam melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat Media Access Control atau MAC address. Cara kerja. Yang pertama yakni melakukan permintaan akan ARP atau request ARP. Jika mengakses ke jaringan lokal atau Ethernet dan hendak mengirim, menerima, atau bertukar data, tidak dapat melakukan hal tersebut sebelum mengetahui alamat MAC tujuan. Untuk itu, perangkat yang sudah dilengkapi ARP akan melakukan permintaan ARP pada semua jenis perangkat yang berada di area jaringan. Lalu yang kedua, proses pendistribusian permintaan ARP ke seluruh perangkat dalam jaringan lokal. Setelah permintaan ARP dilakukan, sistem perangkat akan melakukan pendistribusian permintaan ARP yang melakukan agar seluruh perangkat yang berada dalam area jaringan lokal. Meskipun permintaan dilakukan kepada setiap perangkat yang berada di wilayah jaringan lokal, namun yang akan menerima hanyalah perangkat dengan IP address yang tercantum dalam permintaan ARP yang Anda minta. Lalu yang ketiga, perangkat tujuan akan memberikan respon atau ARP reply. Selanjutnya, setelah permintaan ARP diterima oleh perangkat tujuan dengan IP address yang dimaksud, tak berselang lama, perangkat tujuan akan mengirim pesan ARP. Isi dari pesan ARP adalah alamat IP atau IP address perangkat tujuan, disertai dengan alamat MAC atau MAC address yang Anda butuhkan. Hal yang keempat, perbaruan atau permutakhiran penyimpanan sementara atau caching. Sesudah perangkat menerima jenis ARP message dari perangkat tujuan, IP address dan MAC address dari perangkat tujuan akan secara otomatis tersimpan dalam tabel ARP penyimpanan sementara atau cache. Tujuan dari penyimpanan tersebut adalah agar dapat langsung mengakses ke perangkat tujuan tanpa harus mengulang proses ARP di kemudian hari. Lalu yang kelima, proses pengiriman, penerimaan, hingga pertukaran data sudah dapat dilakukan. Jika proses mencari MAC address atau alamat MAC sudah berhasil dilakukan dan perangkat sudah menemukan alamat MAC dari perangkat tujuan, hal ini berarti sudah bisa berkomunikasi, mengirim, menerima, hingga saling bertukar data dengan perangkat tujuan. Pada intinya, cara kerja ARP tersebut memungkinkan untuk bisa melakukan komunikasi, mengirim, menerima, dan bertukar data dengan perangkat tujuan. Lalu keunggulan. Keunggulan yang pertama yaitu proses komunikasi, pengiriman, penerimaan, dan pertukaran data dapat dilakukan dengan efisien. Seperti yang diketahui, peran Address Resolution Protocol ialah membantu dalam mencari dan menemukan MAC address atau alamat MAC pada perangkat tujuan, terutama pada jaringan Ethernet atau jaringan lokal. Hal ini membuat proses komunikasi hingga pertukaran data dengan perangkat tujuan menjadi lebih efektif dan efisien. Hal yang kedua, dapat digunakan untuk multiple device atau banyak perangkat. Salah satu keunggulan lainnya dari perangkat penggunaan ARP adalah dapat digunakan untuk banyak perangkat atau multiple device. Adanya keunggulan ini membuat komunikasi yang dilakukan oleh antara perangkat dalam jaringan lokal dapat berjalan dengan efektif dan lancar. Hal yang ketiga, membuat IP address terintegrasi serta tidak bentrok dengan IP address lain. Dengan menggunakan ARP, IP address pada perangkat dapat terintegrasi dengan baik dengan berbagai perangkat yang lainnya dalam jaringan. Hal ini juga menghindari IP address Anda bentrok dengan IP address lain yang berada dalam lingkup jaringan lokal atau Ethernet. Lalu yang keempat dan yang terakhir yaitu praktis serta mudah dalam proses penggunaannya. Cara menggunakan ARP yang terbilang cukup simpel dan sederhana memberikan Anda kemudahan tersendiri. Dapat dikatakan jika Address Resolution Protocol atau ARP tidak membutuhkan berbagai konfigurasi serta pengoperasian yang rumit dalam proses penggunaannya, sehingga terhitung cukup praktis dan mudah untuk digunakan. Jadi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pada end device kita memilih 3 PC
dengan nama sembarang, taruh di sini, lalu kita balik ke network device, lalu kita pilih switch, dan kita pilih PT switch. Lalu kita pilih ke connection bergambar petir, kita pilih yang gambar petir ini, lalu kita sambungkan antara PC PT PC 0 dan switch PT switch 0, sambungkan lainnya menuju ke switch PT switch 0. Nah, ketika sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita ubah IP configuration-nya 192.168.1.1, dan nanti akan terisi secara otomatis untuk subnet mask-nya. Lalu kita close, kita isi semuanya juga untuk IP configuration-nya 192.168.1.2. Lalu untuk PCPT PC2 nya desktop IP configuration 192.168.1.3. Jika sudah semuanya, kita pilih ke simulation, kita show all /none. Ketika sudah, kita pilih pada gambar pesan ini add simple PDUP, kita taruh pada PCPT PC0 dan juga pada PCPT PC2. Kita pilih edit filter terlebih dahulu, kita centang, kita checklist pada ARP, lalu kita silang, lalu kita klik play, dan nantinya akan memunculkan simulasi seperti di layar. Pada PCPT PC1 akan disilang karena kita mengirim pesan PCPT PC0 menuju PCPT PC2, dan nanti akan PCPT PC2 akan mengirim kembali sinyalnya untuk diterima oleh PCPT PC0. Seperti itu. Dan simulasi telah terselesaikan. Mungkin segitu aja yang dapat aku sampaikan. Terima kasih.